Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramestidia yang akan memandu bagaimana cara membuat job sheet 1 2 dimensi. Di sini saya sudah menyiapkan Autodesk Inventor Professional 2022. Kemudian klik New atau Ctrl N. Lalu pastikan pilih yang template NUS, kemudian pilih yang metrik, kemudian akan muncul seperti ini. Standar IPT, pilih yang ini ya. Bisa diklik kemudian create, bisa juga di double klik di standar IPT-nya ini. Kemudian tunggu dulu untuk membuka worksheet-nya, untuk membuka lembar kerjanya. Di sini terlihat loading ya, di bawah sini juga, dan di sini ada tulisan loading. Please wait, mohon ditunggu dulu. Oke, seperti ini tampilannya. Untuk job sheet-nya yang akan dikerjakan itu seperti ini. Jadi ada bagian persegi panjangnya, ada segi enamnya juga, dan ada lingkaran. Pertama-tama yang kita lakukan adalah start 2D sketch. Diklik, lalu pilih mau plan yang mana. Ada XZ plan, ada XY plan, dan juga ada YZ plan. Di sini saya pilih yang XZ plan. Oke, kemudian kita akan membuat bentuknya terlebih dahulu, tidak sesuai dengan ukurannya. Di sini saya akan membuat persegi panjang kecil dan juga persegi panjang yang besar. Pilih yang bagian rectangle. Di sini rectangle juga ada banyak. Ada rectangle 2 point, 3 point, 2 point center, 3 point center. Ini terletak pada di titiknya saja yang berbeda. Ini menggunakan 2 titik yang di ujung-ujung. Kemudian ada juga yang menggunakan center point. Titiknya di tengah, kemudian ditarik titik ujungnya seperti itu. Jadi di sini saya akan memilih yang 2 point. Membuat membuat rectangle kecil, kemudian rectangle yang besar. Caranya diklik terus ditarik, lalu diklik lagi. Seperti ini. Kemudian saya akan membuat segi enamnya. Caranya kita pilih lagi di bagian rectangle ini. Pilih yang polygon. Lalu di sini ada dua perbedaan ya. Kalau yang ini antara ujung dengan ujung. Ini patokannya di ujung seperti ini titiknya. Kemudian kalau yang satunya titiknya itu terletak di sisinya, bukan di sudutnya seperti ini. Oke, jadi ini kita unduh. Sini saya akan pilih polygon yang inscribe di titik sini sebagai titik tumpunya, titik atau titik pusatnya. Lalu tarik hingga melewati garis. Dan usahakan lurus ya. Seperti ini. Oke, klik down. Lalu saya akan membuat lingkaran kecil dan lingkaran besar. Di sini menggunakan circle. Diklik, lalu titik pusatnya tetap sama seperti polygon. Diklik, lalu ditarik untuk lingkaran kecil. Kemudian kembali ke pusat lagi, diklik, tarik lagi. Kemudian diklik untuk menonaktifkan circle. Lalu kita ganti menggunakan constraint dimension untuk menyesuaikan ukurannya. Dimulai dari persegi panjang yang besar dulu. Lebarnya di sini dituliskan 48. Kemudian panjangnya 82. Oke. Jadi untuk lebarnya diukur dulu, diklik di garisnya, kemudian ditarik, diklik lagi pada angkanya, lalu ditulis
48. Oke, 48, lalu bisa dicentang atau juga di enter. Oke, ini kan gambarnya ada di bagian kiri. Kemudian gimana cara untuk tengahinnya? Kita bisa klik menggunakan pen di fitur view navigation ini. Lalu ditarik, di drag, kemudian dibesarkan menggunakan mouse atau menggunakan touchpad. Menggunakan 2 jari untuk zoom in zoom out-nya. Oke, untuk menonaktifkan lagi, diklik pennya di sembarang tempat, lalu dimensionnya akan aktif. Panjangnya di sini dituliskan 82. Diklik lagi, garis yang atas bisa atau yang bawah juga bisa. Tarik ke atas, lalu diklik 82. Oke, sudah jadi seperti ini. Lalu untuk yang persegi panjang kecil di dalam, ukurannya 24 untuk lebarnya. Tarik lagi, ini 24. Lalu panjangnya 41 di sini ya. Dari titik ini kemudian ke titik sebelahnya panjangnya 41. Tarik, diklik, ketik 41. Oke. Lalu juga diperhatikan di sini ada jarak antar lebarnya ini, antar lebar yang besar dan lebar yang kecil. Di sini dituliskan jaraknya 10. Jadi caranya klik di lebar yang persegi panjang ini, lalu klik di bagian lebar persegi panjang kecil. Lalu ketik 10. Maka persegi panjang kecil akan pindah menyesuaikan jaraknya. Kemudian di sini terlihatnya presisi ya antara atas dan bawah. Jadi ini 24 jika dibagi 2 jadi 12. Jadi untuk jarak antar garis yang ini dengan yang bawahnya adalah 12. Karena ini kalau dibagi 48 dibagi 2 24. Kemudian di sini ada panjangnya 12. Jadi sama. 24 dikurang 12 sama dengan 12. Kita ukur dulu jaraknya. Ketik 12. Ini udah presisi. Lalu kita mengukur yang poligon. Poligon ini antar ujung-ujungnya ukurannya 64. 64. Kita ukur ujung-ujungnya, kemudian tarik ke kanan, ketik 64. Oke, sehingga dia akan melebarnya sama ya, simetrik. Lalu untuk lingkaran besar dan kecilnya, lingkaran besarnya diameternya 40, lingkaran kecilnya diameternya 24. Ini tandanya lingkaran dicoret ini artinya diameter ya. Lingkaran kecil 24. Oke. 24. Lalu untuk lingkaran besar di sini 40. Oke, sudah jadi seperti ini. Tapi di sini tidak ada ya garis-garis yang mengganggu. Jadi kita bersihkan dulu garis-garis yang di sini menggunakan fitur di modify yang trim. Biar tidak bingung melihatnya. Ini di trim, diklik-klik aja. Seperti ini. Oke. Ini di delete gini aja.
Sudah. Lalu, sudah sama ya. Ada persegi panjang besar dan kecil, ada lingkaran, dan juga poligon. Tahap berikutnya adalah kita membuat fillet. Fillet itu ujung-ujung yang tidak tajam seperti ini. Ada di dua bagian ini fillet, kemudian di dalam juga ada keempat sudutnya. Untuk yang di luar, filletnya itu ditandai di sini ya, R5. Artinya radius 5. Dan di sini satuannya milimeter, berarti radiusnya 5 mm. Caranya ada di sini, klik fillet, ganti menjadi 5, lalu bisa menggunakan seperti ini. Jadi dicari titiknya, kemudian kedua sisinya akan aktif. Bisa juga satu-satu. Ini dan sisi bawahnya. Oke. Untuk yang persegi panjang sudah di fillet, persegi panjang besar, lalu sekarang persegi panjang yang kecil. R-nya di sini dituliskan 2. Artinya radius 2 mm. Ini kita ganti dulu menjadi 2. Lalu seperti tadi caranya bisa seperti ini. Dicari titiknya supaya aktif kedua sisinya. Bisa juga satu-satu seperti ini. Oke. Sudah kita close. Jika desainnya sudah jadi seperti ini, sesuai pada job sheet-nya, klik Finish Sketch. Jika ingin melihat gambarnya ini clear, bisa diklik di bagian model ini, klik yang Sketch 1, klik kanan, lalu Dimension Visibility. Oke, bisa dilihat seperti ini, jadi clean ya tanpa ukuran, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan job sheet yang sudah dibuat sebelumnya. Seperti ini ya caranya, semoga bisa dipahami. Kemudian jangan lupa klik Save. Di bagian job sheet ini, kita tulis job sheet 1 record. Save. Sehingga di sini juga terganti nama filenya job sheet 1 record dan juga di sini job sheet 1 record. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.